anak-anak? Pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian. Jadi dari 32 peserta, kalian sudah hadir 28 orang. Jadi lagi 4 orang. Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Ya, baik, Bu. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Randy. Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Jadi masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Kalian belajar tentang apa? Tentang batang, Bu. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagaimana air dapat diserap oleh batang sehingga air itu dapat naik ke daun dan bunga? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Jill. Air diserap batang melalui pembuluh silem karena daya kapilaritas batang. Ya, terima kasih. Benar sekali, Jill. Jadi pembelajaran hari ini berkaitan dengan pembelajaran minggu yang lalu. Yakni air diserap oleh akar dan batang dibawa menuju daun. Nah, untuk apa air di dalam daun? Itu akan kita bahas dalam pembelajaran berikut ini. Namun sebelumnya ada yang tahu enggak fungsi daun itu apa? Fotosintesis, Bu. Ya, benar sekali. Kita akan bahas juga fungsi daun sebagai tempat proses fotosintesis dan jaringan apa yang bekerja di dalamnya. Namun sebelum itu, Ibu akan menampilkan slide. Silakan disimak anak-anak. Nah, silakan diamati. Di sini ada bentuk daun melengkung, menjari, menyirip, dan sejajar. Nah, tulang daun monokotil adalah sejajar dan melengkung. Jadi ini, sedangkan tulang daun dikotil adalah menjari dan menyirip seperti sirip ikan. Kemudian, ciri bunga monokotil adalah memiliki kelopak bunga atau mahkota kelipatan 3. Sedangkan ciri bunga dikotil memiliki kelopak bunga kelipatan 5. Nah, tugas kalian adalah silahkan amati tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian dan golongkan tanaman-tanaman itu ke dalam tanaman-tanaman dikotil ataupun tanaman monokotil. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu mengelompokkan bunga dan daun monokotil dan dikotil, kemudian menjelaskan struktur organ penyusun daun dan bunga, kemudian mampu menganalisis keterkaitan struktur daun dan bunga dengan fungsinya, dan mengkategorikan teknologi yang terinspirasi dari struktur daun dan bunga. Nah, seperti minggu yang lalu, kalian silahkan berdiskusi melalui WhatsApp group selama 30 menit. Kemudian kita akan bertemu kembali dalam Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bu akhiri Zoom meeting sesi 1 ini, kita akan bertemu 30 menit lagi. Silahkan kalian langsung berdiskusi dengan kelompok kalian melalui WhatsApp group. Selamat datang anak-anak di Zoom meeting sesi 2.
Jadi kalian sudah menyelesaikan LKPD 3. Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian peroleh melalui diskusi. Silahkan mulai kelompok berapa dulu yang akan mempresentasikan. Yang pertama, silahkan Aditya. Tumbuhan yang tergolong monokotil adalah andong, pandan, jagung, dan tebu. Tumbuhan yang termasuk dikotil adalah jambu, mangga, pepaya, dan singkong. Bagus sekali Aditya. Berikutnya untuk yang nomor 2, siapa yang akan mempresentasikan? Ya, Naila silahkan. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan stomata berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara dalam daun. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Air digunakan dalam proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Jaringan floem berfungsi untuk mengangkut glukosa atau cadangan makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tumbuhan. Jaringan spon atau jaringan bunga karang berfungsi sebagai tempat kantong udara pada daun untuk pertukaran gas. Sebagai tempat penyimpanan hasil dari fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan palisade. Jaringan palisade terdapat banyak kloroplas dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ya, bagus sekali Naila. Ada yang untuk memperkuat pemahaman kalian, jadi kalian akan Ibu menonton, daun ini berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, di dalam daun itu ada beberapa lapisan yang sudah kalian pelajari tadi, yaitu epidermis, jaringan mesofil, dan epidermis bawah. Fungsi dari epidermis bagian atas adalah melindungi organ di bawahnya. Kemudian jaringan mesofil itu terbagi menjadi 2, jaringan palisade dan jaringan spons. Pada jaringan tiang atau jaringan palisade itu terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan mengandung kloroplas. Ya, setelah kalian melihat video ini, ada pertanyaan tidak tentang fungsi daun? Tidak, Bu. Ibu ingin dibantu oleh salah seorang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Daun monokotil terdiri dari daun andong, pandan, palem, jagung, dan tebu. Daun dikotil terdiri dari tanaman pepaya, mangga, jambu, beringin, dan singkong. Struktur jaringan tumbuhan terdiri dari epidermis, stomata, mesofil atau jaringan spons, jaringan palisade, jaringan xilem, dan floem. Dengan proses fotosintesis terjadi dalam jaringan palisade. Sedangkan organ penyusun bunga antara lain tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, serta bakal biji atau buah. Teknologi yang terinspirasi dari daun adalah panel surya, karena prinsipnya sama dengan kloroplas. Sedangkan teknologi yang terinspirasi dari bunga adalah PLTS, abengoa, yang terinspirasi dari bunga matahari. Bagus sekali Rizky. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagi siswa yang belum menyelesaikan LKPD, silahkan kalian nanti kirim melalui Google Classroom yang sudah Ibu tugaskan di sana. Dan setelah ini, Ibu akan mengirimkan link evaluasi melalui WhatsApp group. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ibu ingin tahu pendapat kalian bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model ini. Mungkin ya, silahkan, Cil. Saya lebih senang karena dengan bantuan LKPD saya menjadi lebih paham materinya. Terima kasih, Bu. Atas masukannya. Kemudian untuk doa, Ibu akan mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang. Ya.